Pesatnya pembangunan di segala sektor telah membawa kesejahteraan bagi manusia. Namun di sisi lain juga memberi dampak lain berupa perubahan pola hidup, perubahan iklim, perubahan pola penyakit, dan penurunan kualitas lingkungan. Pembangunan sektor kesehatan khususnya melalui program pencegahan dan pengendalian penyakit menular telah banyak berhasil. Di antaranya eradikasi penyakit polio, eliminasi penyakit tetanus neonatorum, tercapainya status eliminasi penyakit malaria di sebagian kabupaten kota, serta penurunan beberapa penyakit menular di Indonesia. Penggunaan nomenklatur BTKL diawali pada tanggal 28 April 1978. Baru pada tahun 2011, BTKL PPM berubah menjadi BTKL PP yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan deteksi dan respon dini faktor risiko penyakit dalam rangka mencegah terjadinya penyakit. Saat ini 10 kantor BTKL PP tersebar di seluruh Indonesia dengan pembagian wilayah pelayanan mencakup seluruh provinsi di Indonesia. 4 balai besar berada di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarbaru. 5 balai besar kelas 1 berada di Manado, Makassar, Palembang, Batam, dan Medan, serta 1 balai kelas 2 berada di Ambon. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat oleh BTKL PP selama ini berorientasi kepada upaya pencegahan penyakit melalui deteksi dini faktor risiko dan respon cepat kejadian masalah kesehatan di masyarakat, termasuk bila ada kejadian luar biasa, penyakit, dan bencana. Melalui upaya pencegahan penyakit yang efektif dan efisien, maka akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang sehat, sehingga akan meningkatkan produktivitas serta dapat mengurangi beban BPJS. Banyak prestasi yang telah diukir BTKL PP, di antaranya penghargaan pelayanan prima oleh Presiden kepada sejumlah BTKL PP. Dalam melaksanakan kegiatan untuk mendukung upaya pencegahan penyakit, BTKL PP menggunakan pendekatan pola pikir, kaji uji, dan solusi. Menguji, mengkaji, dan memberi solusi. Prinsipnya adalah mengutamakan deteksi dini dan respon dini terhadap faktor risiko penyakit sehingga kejadian penyakit dapat dikurangi. Pola pikir kaji adalah pendekatan kajian di mana berbagai faktor risiko penyakit seiring dengan fenomena alam yang terjadi seperti banyaknya pangan yang tercemar dengan logam berat, pewarna tidak aman, bahan pengawet yang tidak aman, serta berbagai tambahan atau pemakaian bahan kimia lainnya yang dapat mengancam kesehatan manusia. Fenomena lain seperti terjadinya perubahan pola hidup manusia yang cenderung kurang aktivitas fisik, perubahan pola makan, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, kurang konsumsi sayur dan buah-buahan, serta konsumsi lemak, garam, dan gula. Semakin banyak pemukiman kumuh yang kurang didukung sarana sanitasi dasar juga menjadi faktor risiko yang menjadi bidang garapan BBTKL PP. Menteri Kesehatan telah menggariskan bahwa kegiatan promotif dan preventif mendapat perhatian besar. Tentu saja kebijakan ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati dalam mewujudkan masyarakat sehat tidak banyak menguras keuangan negara. Untuk itulah BBTKL PP melakukan deteksi faktor risiko, antara lain melalui meneliti kualitas udara, air, dan tanah. Kegiatan surveillance juga dilakukan untuk mencegah penyakit pes dan leptospirosis. Surveillance juga dilakukan terhadap penyakit filariasis, demam berdarah, TB, influenza, dan malaria. Sedangkan surveillance faktor risiko penyakit tidak menular dilakukan dengan melakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, pola konsumsi gula dan garam, pengukuran lemak darah, dan lain-lain. Penanganan kondisi luar biasa terhadap penyakit serta penanganan bencana juga menjadi respon BBTKL PP di setiap daerah. Menyikapi berbagai faktor risiko penyakit tersebut, BTKL PP juga melakukan intervensi atau respon secara dini dengan menciptakan berbagai teknologi tepat guna.
penjernihan air ini adalah salah satu contohnya. Pengolahan limbah ternak menjadi biogas melalui teknologi sederhana juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk memasak. Banyak lagi intervensi dilakukan oleh BBTKLPP, antara lain pewarna makanan alami, desinfeksi tangan, dan sterilisasi alat makan. Dalam melaksanakan upaya pencegahan penyakit, BTKLPP juga membangun koordinasi dengan berbagai institusi dan organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Apabila program promotif dan preventif dilaksanakan secara konsisten dan komitmen tinggi di semua lini, maka akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, produktivitas meningkat, dan mempercepat tercapainya kesejahteraan bangsa.